Pada awal abad ke-19, di Jawa merupakan periode eksploitasi agrarian. Tahun 1930, sistem tanam paksa atau kultur stelsel dimulai. Dan tahun 1870 dikeluarkannya Undang-Undang Agraria atau UUPA oleh pemerintah kolonial. Esensi dari UUPA tersebut adalah memberikan kebebasan perusahaan swasta untuk menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Dengan kultur masyarakat kerajaan yang masih begitu kuat di Jakarta, pemerintah kolonial Belanda tidak mudah untuk menerapkan kebijakannya yang ingin menjadikan tanah tradisional menjadi agroindustri di pedesaan Surakarta. Munculnya tanah apanage adalah sebuah konsekuensi dari masyarakat kerajaan yang feodalistik dan tradisional seperti halnya dengan Kesunanan maupun Mangkunegaraan Surakarta. Sistem apanage ini muncul dari suatu konsep bahwa penguasa raja adalah pemilik seluruh tanah di wilayah kerajaan. Untuk menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh seperangkat pejabat kerajaan, yaitu patih. Sebagai imbalannya, patih mendapatkan tanah apanage yang terletak di Negara Agung. Tanah ini merupakan tanah jabatan. Selain itu, para patih juga berhak mendapatkan layanan kerja dan sebagian hasil dari apanage. Karena patih ini tinggal di Kutagara, maka tidak bisa mengerjakan apanage ya, maka patih mengangkat seorang bekal. Selain menjadi wakil patih untuk menebas pajak, bekal juga mendapatkan hasil tanah atau sebagian pajak. Tertib tidaknya pajak dari petani sangat bergantung dari para bekal. Antara tahun 1839 sampai 1920 terjadi perubahan status terkait dengan peranan bekal di Surakarta. Pada tahun 1930, setelah Perang Diponegoro berakhir, terbuka fase baru bagi para pengusaha perkebunan untuk mengusahakan komoditas ekspor bagi pasar Eropa. Di dalam masyarakat tradisional, bekal menguasai seluruh tenaga kerja yang ada di tanah apanage. Selama abad ke-19, tampak perubahan peran bekal dari aktivitas ekonomi menuju politik. Salah satu yang tersurat dari reorganisasi agraria adalah memajukan perekonomian para petani. Kenyataannya, kehidupan petani menjadi tidak lebih baik. Sawah petani menjadi terdesak sekitar 40%. Pada tahun 1920, harga tebu diturunkan. Kemudian, pada akhir tahun 1920, reorganisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial sudah tampak di pedesaan Surakarta. Perubahan kedudukan tanah dan pembentukan pemerintahan desa dapat dipandang sebagai gejala historis yang merupakan gejala indikator perubahan sosial. Selain itu, pada tahun 1920 merupakan tahun akhirnya gerakan radikal sebagai reaksi yang kuat terhadap perubahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Dalam perjalanannya, Kesunanan Surakarta saat itu banyak terikat perjanjian atau kontrak dengan pemerintah kolonial. Tanah sebagai suatu yang berharga pada saat itu mempunyai peranan penting untuk menciptakan sebuah sistem interaksi sosial masyarakat di sana. Saat itu, raja merupakan pemilik tanah. Selain itu, untuk menjalankan roda pemerintahannya, raja dibantu oleh birokrat yang selanjutnya terdiri dari sentana dan narap raja. Mereka selanjutnya akan diberikan tanah apanage, sementara dengan hak-hak ngaduh yang merupakan imbalan jasanya karena mengabdi atau bekerja untuk rajanya. Kerajaan juga mempunyai beberapa klasifikasi tanah yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Pertama adalah bumi Narawita. Bumi Narawita merupakan tanah kerajaan yang berfungsi untuk menghasilkan suatu yang ditentukan dan diperlakukan oleh raja. Tanah jenis ini terdiri dari bumi pemajian atau tanah yang digunakan untuk menghasilkan uang dari pajak, terus bumi pangrebe, tanah yang ditanami padi dan tanaman lainnya untuk keperluan kerajaan, dan tanah geladak, tanah yang penduduknya diberi tugas transportasi seperti saat pesta perkawinan, kelahiran, dan lain sebagainya. Kedua adalah bumi lunggu atau apanex. Tanah jenis ini adalah tanah yang diberikan kepada sentana dan narapraja sebagai gaji. Tanah itu diberikan kepada sentana selama mereka masih memiliki hubungan kekerabatan dengan raja dan diberikan kepada narapraja selama mereka masih menduduki jabatan pemerintahan di kerajaan. Dengan demikian,
para patuh diberikan hak untuk memungut sebagian hasil tanah apaneksnya. Para patuh kemudian tidak secara langsung mengelola tanah apaneksnya karena mereka bertempat tinggal di Kutagara. Dengan demikian, penggarap atau pengelola tanah apaneksnya adalah seorang bekel. Bekel berfungsi untuk mewakili patuh atas tanah apaneksnya dan dipercaya juga untuk memungut hasil bumi dari para petani. Bekel sebenarnya mempunyai dua definisi, yaitu secara sempit dan luas. Secara sempit, bekel diartikan sebagai seorang yang hanya mempunyai tugas untuk memungut pajak saja dari petani-petani di desa. Secara luas, bekel diartikan sebagai seorang yang juga harus mengawasi keamanan desa, termasuk menyediakan tanah dan tenaga kerja. Apabila dilihat dari strukturnya, tanah apanage dapat dibedakan menjadi tanah narawita dan tanah apanage untuk sentana dan narapraja. Meskipun demikian, tetap saja raja sebagai pemilik tanah mempunyai hak untuk memiliki hasil bumi yang ada di beberapa jenis tanah tersebut. Untuk tanah narawita, pengerjaannya juga diserahkan kepada bekel. Mekanisme pembagian tanahnya yaitu 2/5 untuk raja, atau patuh, 2/5 untuk sikep, dan 1/5 untuk bekel. Dari mekanisme tersebut, sebenarnya dapat membentuk golongan sosial yang disebut sebagai priyayi dan wong cilik. Priyayi merupakan sentana dan narapraja yang dianggap sebagai golongan penguasa. Di sisi lain, wong cilik terdiri dari sikep dan kuli-kulinya. Golongan atas yang terdiri dari priyayi dan bangsawan menjadi patron dan golongan bawah, tukang dan petani menjadi kliennya. Hubungan kedua golongan ini tentu saja kuat karena ada timbal balik yang saling diberikan. Selain itu, golongan wong cilik terdiri dari beberapa lapisan sosial yang tergantung pada besar kecilnya pembayaran pajak. Salah satu dampak yang muncul adanya sistem apanes ini adalah perang desa. Hal tersebut bisa terjadi karena letak tanah apanesnya yang tidak jelas atau simpang siur. Selain itu, pengangkatan dan pemberhentian bekel juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perang desa. Adanya berbagai macam tumbuhan seperti alang-alang, rumput, bambu, dan lain sebagainya yang menguntungkan secara ekonomis selalu diperebutkan oleh desa-desa sekitar. Selain itu, dampak lain yang muncul adalah terjadinya perampokan oleh desa yang kuat terhadap desa yang lemah. Perang desa tersebut pernah terjadi di desa Wedi, Ciwonalan, Cepoko, dan lain sebagainya. Analisis Apanasu dan Bekel dengan politik agraria. Dari pengalaman mengenai sistem Apanasu dan Bekel di Surakarta bisa diambil beberapa hal yang terkait dengan politik agraria, terutama pada subjek aktor agraria yang ada. Pertama, dari cerita tersebut bisa dilihat bahwa bentuk pemerintahan pada saat itu adalah monarki. Sistem monarki mempunyai ciri yang kuat, yaitu adanya sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, yang selanjutnya bisa disebut sebagai sultan. Dari bentuk monarki tersebut sudah bisa dipastikan bahwa raja atau sultan merupakan penguasa yang mempunyai sumber agraria secara mutlak untuk mengelola tanah dalam jumlah yang besar dan luas. Tentu saja raja membutuhkan pembantu. Lambat laun, tanah-tanah tersebut diberikan kepada bangsawan, keturunannya, keluarganya, dan para birokrat yang boleh jadi sifatnya itu sementara. Dari bentuk monarki tersebut, seluruh rakyat tunduk terhadap raja dan patuh atas segala sesuatu yang diputuskan oleh raja, karena pada saat itu raja diibaratkan sebagai utusan Tuhan. Yang kedua, cerita tersebut menjelaskan mengenai sistem feudalisme yang berjalan pada saat itu. Feudalisme disebut juga sebagai sebuah konsep kekuasaan di mana raja memberikan wewenang kepada bawahannya untuk mengelola tanah yang dimilikinya. Selanjutnya, orang-orang yang diberikan wewenang oleh raja juga mempunyai bawahan-bawahan lagi untuk membantu mengelola tanah. Para bawahan tadi selanjutnya akan memberikan upeti kepada atasannya. Salah satu ciri khas dari sistem feudalisme adalah adanya tuan tanah atau disebut juga lord, dan
pekerja atau buruh pasal. Dengan demikian, sumber-sumber agraria hanya dimiliki oleh beberapa orang saja dan pengolahannya diserahkan kepada pasal sehingga akan terbentuk struktur sosial yang hierarkis. Struktur tersebut tentu akan membawa dampak kepada kepatuhan bawahan kepada atasan karena bawahan tidak memiliki sumber-sumber agraria seperti para atasannya dan mereka bekerja untuk atasannya. Yang ketiga, dari cerita tersebut bisa terlihat bahwa adanya hubungan patron-klien yang sangat kuat antara bekel dengan sikap dan golongan yang lainnya secara hierarkis. Hal ini bisa terjadi juga karena kepemilikan agraria yang hanya dimiliki oleh kaum priai saja. Dengan demikian, wong cilik hanya menggantungkan nasibnya kepada atasannya. Hubungan ini bisa disebut patron-klien karena melalui hubungan tersebut mereka sama-sama diuntungkan. Di sisi patron, mereka senang akan loyalitas kliennya yang cukup besar dan mereka juga benar-benar mengabdi untuk atasannya, sehingga pekerjaannya bisa diselesaikan dengan baik. Di sisi klien, mereka merasa terbantu karena mereka menganggap patronnya sebagai orang yang kaya. Ketika musim paceklik, patron akan memberikan bantuan kepada kliennya ketika kesusahan, misalnya ketika tidak memiliki uang. Yang keempat, pengaturan kepemilikan sumber-sumber agraria membawa dampak cukup besar seperti perang desa. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya sistem apanase yang belum begitu jelas pengaturannya. Misalnya saja ketika Raja Kesunanan yang memberikan tanah apanage kepada para birokratnya sebagai bentuk imbalan atau gaji, tetapi keberadaan tanah tersebut tidak berada di wilayah Kerajaan Kesunanan, melainkan berada di wilayah Kesultanan atau Mangkunegara. Hal itu tentu akan berdampak pada adanya konflik atau perselisihan. Selain itu, tumbuhnya sumber daya yang ada di suatu wilayah atau tanah juga selalu diklaim oleh desa-desa yang ada di sekitarnya, karena tidak ada kejelasan mengenai tanah tersebut yang bisa berujung pada konflik.